Nah ini lubangnya di sini guys, nanti senternya kita nyalain dulu. Nah ini nih, lihat kan? Tuh lubang bautnya juga sampai berkarat ya, sampai berkarat. Ini harusnya masuknya ke sini nih. Tuh. Ini udah jelas nggak kepasang, udah lama ya. Yang dianggap mudah sulit, yang kita anggap sulit mudah juga ya. Alhamdulillah udah ketemu ya. Nah sekarang tinggal kita cari yang bunyi kerosok-kerosok di bagian samping kanan ya. Ternyata dari sini guys ya. Dari alternator. Andika Motor, channelnya seputar otomotif, Pandeglang, Banten, Indonesia. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, selamat menjelang istirahat. Salam sehat untuk semuanya. Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan, juga dimudahkan di segala bentuk aktivitas ya, tentunya di bidang dan profesi kita masing-masing. Nah kali ini kita kedatangan satu unit Honda Jazz ya, Honda Jazz tahunnya kita nggak tahu ya tahun berapa, cuma nanti mungkin kedeteksi di scan kita ya. Nah ini keluhannya, dia nyala di lampu ABS ya, lampu ABS-nya nyala. Coba kita tes. Terus kata si pemiliknya kalau pagi, benar-benar pagi itu dihidupin, katanya si itunya ngayun ya, apa namanya, idalnya ya, atau RVM-nya dia ngayun. Nah lampu ABS yang ini guys, yang kuning ya, sebentar. Nah yang kuning ya di atas tanda seru tuh, yang bawah itu ABS. ABS itu anti lock brake system ya, sistem pengereman yang canggih untuk mencegah roda terkunci saat kita melakukan pengereman mendadak, terutama di jalan yang licin ya. Nah itu fungsi ABS. Oke, kita hidupkan. Oke, masih nyala ya, dia nggak mati ya. Nah RPM ngayun ya, harusnya dia pertama kali dihidupkan itu naik ke atas minimal di angka 1. Maksudnya di angka 1100 atau 1200, bahkan nyampe ke 2000 ya biasanya ya. Untuk normalnya sih dia nyampe 2000 terus turun ke bawah, dia perlahan ya, atau step ya, step by step. Nah oke, oke, nanti kita scan dulu ya apa yang terjadi, kenapa ABS bisa nyala. Nah itu biasanya ada kesalahan di sensor speednya, sensor ABS ya, kemudian sensornya kotor, kemudian pernah diganti bearing ya, karena di bearingnya itu kan ada magnet juga ya. Terus pernah servis kaki-kaki, mungkin kabelnya tertarik atau putus dan sebagainya. Bisa juga terjadi karena pernah melakukan las listrik ya. Makanya saya himbau untuk teman-teman semua, jangan sampai melakukan las listrik pada unit-unit mobil yang sudah didukung dengan ECU, unit kontrol apa, unit kontrol lagi, engine control unit ya. Jangan sampai kita melakukan las listrik ya, kecuali kita cabut si ECU-nya, kemudian soket-soket yang ke speedometer juga rentan ya, kalau untuk mobil-mobil yang sekarang yang sudah digital di bagian cluster atau speedometernya. Oke. Oke, nanti kita cek. Nah, kita menggunakan scan yang Diakzon ya, software Diakzon. Nah, ini semua, kemudian kita cari Asia ya. Asia, kemudian ke Honda. Oke. Oke, nanti agak lama dikit ya.
Pokoknya seperti ini nih, idle nggak nentu ya, terus ada getar-getar kayak gitu. Nah ini biasanya terjadi karena engine mounting yang sudah mulai habis atau rusak ya kalau getar-getar kayak gini ya. Tapi kalau digas enggak ya, kalau digas enggak. Cuman ini permasalahannya kayaknya di bagian apa namanya, coil ya, coil kayaknya ada yang bocor. Soalnya kalau pincang enggak ya. Nah, jadi di angkatan pertama dia agak berebat akselerasinya ya. Nah, kalau untuk coil mati biasanya pincang ya, terasa banget pincangnya. Tapi kalau ini dia kadang-kadang, terus suara knalpot juga beda ya, kadang-kadang ada suara bluk 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 kayak gitu ya. Nah angkatan pertamanya ya, bisa terjadi karena koilnya basah kena air, atau cangklong koilnya yang udah bocor, kemudian koilnya terendam oli juga bisa karena seal businya bocor ya. Oke, langsung kita kembali ke scan ya. Kita pilih yang 16 pin. Kanada, General, USA, Eropa, Jepang ya. Kita pilih yang General ya. Oke, yang General. Tunggu sebentar. Nah, ini kenapa bisa lama, bisa loading. Loadingnya bisa lama karena kita simpannya di memory card ya. Kalau misalkan langsung ke perangkat atau ke internal biasanya cepat ya. Karena internalnya bukan tidak mencukupi, cuman kita separuh data-data atau file kita simpan di tab ini ya. Jadi kita untuk scan menggunakan kartu SD ya. Oke. Nah, untuk identitas kendaraannya terdeteksi ya. MHRGE. Ini untuk nomor sasis, kemudian tipe Jazz, dan untuk tahunnya tahun 2008, tipe engine 1408300060. Nah ya, jadi enaknya kayak gitu ya kalau untuk scan yang sekarang tuh ya, Ding Diagfro yang softwarenya Diagzone ya. Nah itu sangat bandel sekali, bagus sekali ya. Kemarin kita sempat update videonya. Untuk yang membutuhkan alat scan seperti ini bisa ditanya di kolom komentar. Nanti saya arahkan kemana, cara belinya gimana, kemudian tokonya yang rekomendasi kemana ya. Oke, kita langsung. Oke, sebentar. Kalau yang tadi ini buat keseluruhan ya. Nah kita pilih yang ABS dulu ya. Kalau VGM ini untuk engine ya, live data stream, kemudian cek kesalahan kode DTC di bagian engine itu menggunakan VGM ya, engine system. Nah yang ini nih, VGM engine system ya kalau kita ingin ngecek apa namanya, engine ya, sensor-sensor di engine. Kalau untuk yang ini untuk transmisi matic, karena ini masih manual ya, auto transmisi, kemudian ABS. Nah ini yang mau kita cek ya. Kalau SRS ini untuk airbag, kemudian elektronik, powertrain, IMA ya. Nah ini untuk apa ya, nggak tahu ini untuk apa ya. Nah kalau IVS dia elektronik power steering, untuk sistem kemudi elektronik ya. Oke, kita langsung ke ABS saja guys. Yang tadi tuh lupa lagi saya ya, IMA itu buat apa lupa lagi ya. Oke, kita masuk ke ABS. Oke. ECU ID 0821011504. Nah, jadi enaknya seperti ini ya. Identitas ECU pun terdeteksi ya, yang biasa disebut dengan komputer. Oke, ada modul information, kemudian clear fault code, kemudian red freeze frame, kemudian red fault code, red data stream, actuation test ya.
Nah, kalau kita ingin melihat kesalahan atau kode DTC, dia ada di red fault code ya. Kalau ingin lihat red data stream itu uh, apa namanya, yang sedang berlangsung ya, ketika kita sedang mengoperasikan kendaraan, maka akan terbaca untuk sensor roda belakang kiri, kemudian roda belakang kanan, roda depan kiri, roda depan kanan akan terdeteksi ya. Oke, kita ke red fault code untuk memeriksa kode kesalahan apa aja guys ya. Oke, ini ada 4 ya. Ada 4, 1217, 12-17, right front oil electrical noise or apa ini? Pokoknya gitulah ya. 1217 ini 12-17 ini right front. Berarti dia kanan depan ya, kanan depan RF ya. Kalau kiri depan berarti LF ya. Nah, pokoknya kita cek sebenarnya apa sih ya yang terjadi ya. Oke, untuk right front wheel ini berarti kanan depan ya. Noise berarti ini ada kesalahan kabel ya. Kalau nggak putus dia terganggu ya, kabelnya terganggu, mungkin terjepit atau gimana ya. Kemudian di 21-17 right front magnetic. Nah, ini yang tadi kita maksud ya, 21-17. Nah, ini si sensor nggak menerima data dari magnet yang ada di bearing ya. Karena apa? Untuk ABS itu kan bearingnya ada magnetnya ya, untuk mendeteksi putaran ya, kecepatan ya. Nah, ini yang tadi kita maksud. Nah, ini bermasalah current ya. Current itu sedang berlangsung. Oke, kita ke bawahnya lagi. 6101 modulator control unit inisial IG low voltage. Nah, kalau ini dia terdeteksi low voltage itu sebabnya atau penyebabnya bisa terjadi karena korosi di bagian kepala aki, kemudian kabel yang kendor bisa jadi ya. Karena ini terdeteksi control unit inisial IG low voltage. Nah, untuk 86 strip 01 F-kan bus ya, off malfunction. Nah, 8601 ini adalah satu komponen yang terpasang sensor ABS well sensor ya. Dia tidak bisa beroperasi atau tidak mendeteksi putaran. Nah, ini untuk keseluruhan berarti ya, untuk keseluruhan. Intinya ada kegagalan ya. Sebuah sensor yang ditugaskan untuk mendeteksi putaran roda di bagian depan kanan, dia menemukan kegagalan atau tidak terkoneksi. Nah, itu nanti kita cek ya. Oke, sekarang kita kembalikan dulu, kita hapus ya. Kita hapus mana untuk clear fault code. Nah, oke, kita hapus. DTC have been cleared soon the ignition switch. Bisa terjadi karena pernah dibuka sensor, kemudian dikontak, atau lupa pasang soket ya. Lupa pasang soket, kemudian nggak di reset, itu bisa juga ya. Bisa juga untuk menghapus lampu ABS itu sangat susah ya, dilakukan manual ya, sangat susah, nggak kayak engine check, cabut aki selesai. Kebanyakan ya, cabut aki, cabut baterai selesai. Oke. Oh, ini minta apa namanya, have been cleared, turn the ignition switch off. Oke, kita matikan dulu. Oke, clear fault memory complete. Oke, kita kembali ke sini ya, speedometer ya. Oke, ABS nih ya, ABS tuh. Nah, sekarang mati ya. Mungkin dia history ya. Nah, sekarang mati normal ya. Oke, coba kita on. Kita start. Oke, alhamdulillah untuk ABS-nya mati. Berarti sekarang kita tinggal cari suara bluk 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 kayak gitu ya.
Nah itu kayak si coil bocor, terjadi ledakan api sebelum ke busi ya, karena si coil itu kan mencari ground paling terdekat, itu efeknya bisa merusak ke coil juga bisa merusak ke ECU guys. Oke, untuk RPM-nya agak normal. Nanti kita selesaikan dulu apa namanya, agak pincangnya ya, agak pincang akselerasi awal ya, agak nyendat maksudnya. Agak nyendat. Nanti kalau misalkan sudah kita selesaikan masalah yang nyendatnya ini, baru kita idle learning ya. Oke, kita lanjut ke depan guys. Oh, nanti kita lihat lagi di sini apakah muncul lagi red fall code ya. Oke, ABS anti lock brake system no trouble code ya, berarti hanya history bekas dicabut atau bekas baterai kendor ya. Karena apa, ini barusan kita sebelum kita hidupkan, kita menemukan baterai akinya kendor dan udah kita kencangkan guys ya. Oke, mudah-mudahan hanya dari baterai yang kendor ya. Mudah-mudahan untuk sekarang dia belum muncul lagi atau belum keluar lagi lampu ABS-nya menyala ya. Oke, kita pindah ke depan guys. Oke, untuk penampakan engine-nya seperti ini. Dia agak goyang dikit ya, agak goyang dikit. Entah dari apa, mungkin dari coil juga ya. Kita pindah ke belakang guys. Nah, cara ngetesnya seperti ini ya. Nah, ada suara lain ya, bluk 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 kayak gitu. Nanti kita dekatkan mikrofon. Suaranya nggak lurus ya, kayak gitu ya. Oke, nanti kita lanjut, kita deteksi dulu mungkin dari soket coil atau dari coil yang basah terendam oli, itu bisa ya. Kita bongkar guys. Oke, nanti kita lanjut videonya. Halo guys, sesuai prediksi ya, ternyata benar sekali. Jadi ada kebocoran oli di bagian cover valve. Nah ini sorry yang nggak ada seal businya ya. Ada yang pakai seal busi, ada yang enggak. Nah jadi basah kesini ini udah dapat di lap ya. Barusan kita lap. Nah ini kayak gini. Nah, coilnya basah tuh kan. Basah di bagian atas ini. Otomatis dia akan nembak di apinya ya. Nah ini satu. Jadi perlahan-lahan guys, kerjanya perlahan-lahan. Kita cek satu persatu. Untuk nomor 1 aman, nomor 3, nomor 4 basah semua ya bagian atas. Oke, nanti kita lanjut, kita perbaiki dulu seal covernya, kita belikan yang baru, kita pasang guys. Lanjut guys, wis ngeneki ya, udah beres, pincangnya udah nggak ada sekarang ya. Betul itu dari coil kena basahan oli ya, kesiram oli bagian atasnya ya. Dan ada satu yang aneh lagi guys ya, kita kan kalau perbaikin mobil bertahap. Kemarin ABS-nya kan nyala, sensor ABS mengarah ke roda depan bagian kanan ya. Ternyata lihat guys. Nah ini perbuatan konyol ya, tuh lihat kan bagian sininya juga kan kotor ya kan. Ini kan berarti udah lama nggak kepasang. Menurut keterangan si owner sih katanya pernah ganti bearing ya, pernah ganti bearing. Kenapa ininya nggak dipasang, bautnya juga hilang sini ya. Nah ini kan sensor well untuk ABS, sensor speed ya. Nah ini masih banyak ya mekanik-mekanik di luar sana yang ya kalau lupa ya manusiawi ya. Cuman ya lebih hati-hati lah, lebih hati-hati kalau kerja itu harus prosedur kerja juga harus dipakai ya kan. Nah ini untung nggak kenapa-napa sensornya ya. Kalau misalkan sensornya putus, nggak kepasang, nyangkut ke terot ya, kan lebih mahal lagi biayanya. Nah ini tuh nggak ada kan,
nggak ada bekas buka-buka ya. Tuh, lubangnya juga tuh, ini berarti udah lama ya, udah lama nggak pasang tuh ya kan. Kalau baru dibuka ininya juga rapi bersih ya. Nah ini guys ya, sebuah kecerobohan ya, jadi hati-hatilah, hati-hati kalau kerja. Nah ini lubangnya di sini guys, nanti senternya kita nyalain dulu. Nah ini nih, lihat kan tuh lubang bautnya juga sampai berkarat ya, sampai berkarat. Ini harusnya masuknya ke sini nih tuh. Ini udah jelas nggak kepasang udah lama ya. Pie 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 pie. Nah, ini guys ya, jadi penyakit itu kadang-kadang yang dianggap mudah sulit, yang kita anggap sulit mudah juga ya. Alhamdulillah udah ketemu ya. Nah sekarang tinggal kita cari yang bunyi kerosok-kerosok di bagian samping kanan ya. Ternyata dari sini guys ya, dari alternator. Nah ini untuk ini kita lewat aja dulu guys ya, karena intinya kita kan untuk memperbaiki yang gerinjal-gerinjalnya. Sekarang mesin udah nggak gerinjal-gerinjal, idle pun normal, nggak usah learning ya. Terus ABS sudah kita hapus kemarin, hilang juga, tapi tetap kita cek karena ABS mengarahnya ke roda depan bagian kanan ya. Nah setelah kita cek ternyata ini guys nggak kepasang, bekas servis ini nih, shock breaker sama bekas genti bearing ya. Nah bisa dibuktikan lah dari lubangnya juga berkarat tuh, lubang baut 10 nih ya. Ini udah lama ya, udah lama nggak pasang. Oke, semoga bermanfaat. Saya Andika Motor pamit undur diri, masih tetap dipancarluaskan dari Desa Sinangayu, Kecamatan Sepeti, Kabupaten Pandeglang, Banten, Indonesia. Andika Motor mengucapkan selamat berkarya, tetap semangat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.